Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Setelah tadi saya menjelaskan bab matinya mata hati, ada pertanyaan dari jamaah, bagaimana cara membersihkan hawa nafsu yang sifatnya samar, yang sifatnya halus. Hawa nafsu tipikal jenis ini itu jauh lebih susah untuk dideteksi oleh pelaku karena sifat kekhususannya yang memang sangat lembut, samar, dan super halus. Akan beda dengan hawa nafsu tercela yang sifatnya jelas karena memberikan reaksi terhadap aktivitas lahiriah yang bisa dilihat dan diindra oleh dua mata, telinga, dan indra-indra lahiriah lain. Seperti contoh hawa nafsu tercela yang sifatnya jelas adalah berzina misalnya. Itu jelas perbuatan yang terlarang, yang merupakan cerminan dari hawa nafsu tercela yang mudah dideteksi. Kenapa mudah? Karena sebelum perbuatan perzinaan itu terjadi, tentu tidak otomatis bisa langsung dilakukan, perlu perencanaan dan lain-lain, yang semuanya jelas, mulai dari pandangan mata, perkataan, chatting misalnya, semua maujud dalam fakta lahiriah. Juga misalnya mencuri, korupsi, terus ujaran kebencian, caci maki, hinaan, itu semuanya jelas bisa dideteksi oleh indra-indra manusia yang sifatnya lahiriah. Mengenai hawa nafsu yang sifatnya samar, halus, itu sulit untuk dideteksi, apalagi untuk dibersihkan. Perlu kekuatan tekad, perlu niat yang lurus, perlu dilakukan berulang-ulang metode atau perilaku yang bisa mengikis hawa nafsu tercela yang sifatnya samar. Saya kasih contoh. Ketika seseorang berbuat baik untuk orang lain,
atau melakukan suatu ibadah, sholat berjamaah misalnya, ke masjid misalnya, pengajian misalnya, secara pandangan mata, secara apa yang telinga dengar, itu merupakan perbuatan mulia. Tetapi hawa nafsu yang tersamar tidak akan terlihat. Apa sebenarnya motivasi, apa sebenarnya niat ketika seseorang melakukan ibadah-ibadah atau kebaikan-kebaikan yang nampak tersebut. Tentu siapapun tidak akan mengetahui apakah niatnya itu lillahi ta'ala atau niatnya karena ingin mencapai suatu tujuan yang tersembunyi, suatu harapan atas hal yang dilakukan berupa kebaikan, suatu yang nampak baik, tetapi apa yang tersembunyi dalam hati bisa jadi berbeda sama sekali dengan yang bisa diindra oleh mata dan telinga. Intinya adalah ketika seseorang sudah terbebaskan dari hawa nafsu yang sifatnya samar, yang sifatnya tercela tapi lembut, dan itu letaknya di dalam batin manusia yang tidak bisa diindra oleh panca indera lahiriah, maka apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dalam batinnya, dalam hatinya, itu akan seirama dan akan sama. Mulia di hatinya, mulia pula apa yang dia kerjakan. Dan sebaliknya, orang yang masih erat terkungkung oleh hawa nafsu tercela yang samar, maka apa yang nampak mulia yang dia lakukan memiliki nilai yang berbeda, karena yang ada di dalam hatinya bukanlah seperti seharusnya yang dia lakukan mulia dalam penampakan lahiriah. Untuk kebenaran mutlak, apakah yang nampak lahir, yang nampak batin seirama mulianya? Ya nanti di akhirat tempatnya. Nggak bisa kita ketok palu di sini. Oh ini riak, oh ini ujub, oh ini melakukan karena ingin sanjungan, mencari popularitas, bagi-bagi mie ayam, bagi-bagi makanan, bagi-bagi apa saja. Ternyata pasti karena riak. Tidak bisa. Nanti bisa mutlak apakah sesuai batin, sesuai yang dilakukan lahir adalah sebuah kemuliaan saat nanti tiba di hari akhirat. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.